Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Orang tua adalah orang yang seharusnya kita sayangi, karena merekalah kita berada di dunia ini. Orang tua adalah orang yang seharusnya kita hormati dan jaga sebaik mungkin. Orang tualah yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, karena merekalah kita bisa menjadi orang yang sukses dan berjaya saat ini. Namun ada beberapa cerita anak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan kisah si Malim Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang Malin Kundang. Mari kita terokai cerita hari ini. Kakek 85 tahun digugat buah hatinya sebanyak 3 miliar rupiah sehari sebelum sidang sang anak justru meninggal dunia. Kronologi ceritanya, seorang kakek berusia 85 tahun bernama Re Koswara, warga asal Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, tertatih-tatih didampingi 2 anaknya, Imas dan Hamidah, memasuki ruangan persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung pada tanggal 19 Januari 2021. Koswara harus menjalani persidangan perdata di Pengadilan Bandung karena digugat oleh anak keduanya yang bernama Deden. Koswara diketahui memiliki 6 anak. Anak pertama bernama Imas, anak kedua Deden, anak ketiga Masito, anak keempat Ajit, anak kelima Hamidah, dan anak keenam Mukhtar. Anak kelima Hamidah bersama sang ayah Koswara menjadi tergugat dalam kasus ini. Keduanya digugat oleh Deden dan istrinya bernama Nining. Deden dan Nining lantas memilih adiknya atau anak ketiga Koswara, yaitu Masito, sebagai kuasa hukumnya pada saat itu. Namun dalam sidang itu Masito tidak hadir karena ia meninggal dunia pada Senin 18 Januari 2021 akibat serangan jantung. Ia meninggal sehari sebelum persidangan sang ayah. Diketahui Deden menggugat tanah seluas 3.000 meter persegi milik orang tuanya Koswara. Sebagai tanah tersebut disewa oleh Deden untuk jadi toko. Namun tahun ini Koswara tidak mau menyewakannya lagi karena tanah itu akan dijual. Adapun hasil penjualannya akan dibagi ke para ahli waris, yaitu adik-adik Koswara yang masih hidup. Namun Deden malah murka dan menggugat Koswara yang berniat menjual tanah orang tuanya tersebut. Sang ayah menuturkan Deden itu selalu ribut sama adik-adik dan kakak-kakaknya juga. Jadi Koswara merasa khawatir takut ada apa-apa. Karena Koswara mengatakan tanah itu bukan hanya miliknya, melainkan juga milik para adik-adik kepada Koswara tersendiri. Koswara juga mengaku mendapat perlakuan tidak sopan dari anaknya sendiri, yaitu Deden, ketika niatnya menjual tanah tersebut diutarakan kepada keluarganya. Koswara juga mengatakan Deden matanya melotot kayak mau pukul saya. Sepertinya dia sudah tidak menganggap saya orang tuanya lagi. Saya takut, sedangkan sama dokter saya enggak boleh banyak pikiran, harus banyak istirahat. Itulah pengaduan Koswara kepada anak-anaknya yang lain. Selain Deden, ia juga mengaku kecewa dengan anak ketiganya Masito yang memilih menjadi kuasa hukum Deden dalam gugatan kepada Koswara.
Diketahui juga Masito, anak ketiga daripada Koswara ini, bekerja sebagai pengacara dan kuasa hukum juga. Dalam gugatan kepada Koswara, Deden dan Nining yang dikuatkuasakan ke Masito selaku kuasa hukumnya meminta Koswara dan Hamidah untuk membayar 3 miliar jika Deden pindah dari toko tersebut. Kemudian keduanya juga harus membayar ganti rugi material 20 juta dan imaterial senilai 200 juta. Sang ayah hanya mampu terdiam dan berkata, "Saya uang dari mana? Menyekolahkan mereka juga sudah lebih dari 3 miliar. Nyarinya juga hujan panas berangkat kerja untuk mencari uang demi keperluan mereka. Sekarang saatnya saya istirahat, kenapa anak-anak saya menggugat saya seperti ini?" Sidang gugatan dipimpin Majelis Hakim 1 Gede Dewa Suwardita selaku ketua. Dalam sidang tersebut, Masito selaku kuasa hukum Deden digantikan oleh Komar Sarbini. Sementara itu, Komar Sarbini mengatakan gugatan dilayangkan karena Hamidah dan Koswara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kuasa hukum Koswara, Bobi Herlambang Siregar, menerangkan ada 20 advokat yang resmi jadi kuasa hukum Koswara karena ini adalah aspek kemanusiaan yang harus kami bela. Semuanya gratis tanpa biaya, ucap Bobi. Secara perkara, Bobi menerangkan gugatan yang dilayangkan cacat formil. Seharusnya bukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun wan prestasi. Tapi gugatan wan prestasi sewa menyewa tempat pun itu cacat karena tanah dan bangunan yang disewakan itu secara lisan. Lalu pemilik tanahnya bukan hanya Pak Koswara, tapi masih ada ahli waris lainnya. Karena itu kami harap majelis hakim menolak gugatan penggugat, ujar Bobi pada saat persidangan. Sungguh mulia hati sang ayah. Walaupun anaknya telah menggugatnya, membuat hatinya sedih dan kecewa, tapi dia masih sempat berdoa di makam Masito, mendoakan agar anaknya diterima di sisi Tuhan di sana. Semoga perkara ini cepat diselesaikan secara kekeluargaan dengan hati yang dingin, dengan hati yang tenang, dan Pak Koswara juga boleh menjalani hari-hari tuanya bersama anak-anak beserta cucu-cucunya tanpa ada rasa hati bimbang dan resah. Wahai sahabat-sahabatku, ingatlah, orang tua kita inilah tempat kita mengadu, tempat kita bermanja, tempat kita meminta pertolongan sewaktu kita susah, sewaktu kita tidak punya apa-apa. Merekalah yang selalu mendoakan kita agar kita menjadi orang yang berguna. Jadi tolonglah hargai dan sayangi kedua orang tua kita. Walaupun apa yang terjadi kepada mereka, mereka tetap orang tua kita yang melahirkan kita dan menjaga kita selama ini. Wahai sahabat-sahabat Guru Singa semuanya yang kusayangi, kalau kalian ingat ataupun dengar lagu berjudul Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD, pasti kalian akan tersentuh mendengar lagu itu, bagaimana perjuangan sang ayah kita, sang ibu kita membesarkan kita siang dan malam hanya untuk menjaga kita. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan empasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat bercucur deras. Oke, sahabat-sahabatku semua, sampai di situ dulu lagunya. Saya merasa sedih kalau ada anak yang menggugat orang tua. Saya merasa sedih kalau ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Karena kita pun akan menjadi orang tua suatu hari nanti. Karena kita pun akan mengalami tua waktu
tiba masanya nanti. So, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sila komen di bawah. Terima kasih.